Namun perlu kita catat, ketakwaan yang dituntut dalam Islam bukanlah hanya ketakwaan individu. Bukan saat kita sholat saja, bukan saat kita di masjid saja, bukan saat kita di bulan Ramadan ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berada pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bicara tentang bulan Ramadan tentu adalah hal penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Tidak lain adalah agar kita itu semakin bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan saum ini bagi orang-orang yang beriman. Dan untuk apa itu? La'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa. Para ulama menjelaskan apa yang disebut dengan takwa itu. Takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Namun perlu kita catat, ketakwaan yang dituntut dalam Islam bukanlah hanya ketakwaan individu. Bukan saat kita sholat saja, bukan saat kita di masjid saja, bukan saat kita di bulan Ramadan ini saja, tapi ketaatan yang totalitas. Dan apa yang disebut dengan ketaatan yang totalitas itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Tentu dalam individu kita taat pada Allah. Tentu dalam pengaturan rumah tangga kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ekonomi, demikian juga dalam politik, demikian juga dalam negara. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum, kutiba 'alaikumus-siyam. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kita untuk perang di jalan Allah. Kutiba 'alaikumul qital. Ini sama-sama wajib. Demikian juga ketika kita diwajibkan shalah, aqimus shalah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk kemudian bagaimana agar harta-harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Dan ini adalah aspek ekonomi. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Hendaklah harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Karena persoalan ekonomi sesungguhnya ada di sini, yaitu masalah distribusi. Indonesia, coba lihat, Indonesia adalah negeri yang kaya, tapi kekayaannya itu hanya ada pada segelintir orang, sementara puluhan juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Ini akibat apa? Akibat tidak diatur pendistribusiannya berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Para ulama menjelaskan, meskipun ada perbedaan dalam menjelaskan para ulil amri ini, tapi sebagian besar menyatakan bahwa ulil amri ini adalah pemerintah, kepala negara, yang itu tugasnya adalah mengatur masyarakat. Itu juga kita harus taati. Namun tentu kepala negara seperti apa yang harus kita taati? Kepala negara yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dan dalam ayat ini juga Allah mengingatkan kita, kalau kita berselisih tentang satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan seperti inilah yang harus kita wujudkan. Ketakwaan seperti inilah yang harus kita wujudkan. Yaitu ketakwaan yang sifatnya totalitas. Dan inilah yang akan membawa perubahan mendasar di tengah-tengah umat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.